Nah, termasuk orang yang mengancam Allah tapi dengan cara yang lain, yang sekarang lagi viral ini 1-2 hari ini, yang katanya namanya Muhammad siapa itu, KC apa Muhammad KC itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal baik yang kita kerjakan diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Bismillah. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Masih melanjutkan hadis qudsi, hadis nomor 17 di dalam bab mujahadah ini, bab terakhir di dalam bab mujahadah, hadis terakhir di dalam bab mujahadah, riwayat sahabat Abi Dzar ya. Bahwa di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar ini, Allah Subhanahu wa taala yang pertama menegaskan bahwa Allah mengharamkan kedzaliman atas dirinya sendiri, dan Allah menjadikan kedzaliman di antara sesama manusia itu sebagai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita ya, melarang ya, lebih tepatnya melarang kepada kita untuk tidak saling mendolimi satu sama lain ya, satu sama lain. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa semua manusia, semua hamba Allah itu pada asalnya tersesat kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa semua orang itu pada asalnya dalam keadaan lapar, tidak punya apa-apa ya, kecuali orang yang diberi makan oleh Allah. Karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu memohon makanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kaitannya dengan pangan ya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa semua manusia itu pada asalnya adalah telanjang ya, telanjang dalam arti bisa fisik, tidak punya pakaian kecuali orang yang diberikan pakaian oleh Allah. Karena itu Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu meminta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna lainnya dari yang keempat ini bisa jadi yang dimaksud adalah semua manusia itu memiliki aib atau memiliki cacat
memiliki celah, ya. Karena itu yang menutup celah itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita juga diperintah oleh Allah untuk selalu memohon agar cacat kita, aib kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sendiri juga harus berusaha menutupi aib itu, ya. Nah, cara menutupi aib itu ya kita tidak menggunjing, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Itu cara menutupi aib. Sebab kalau ada seseorang suka membicarakan aib orang lain, itu sama dengan membuka aib orang lain. Dan kalau ia suka membuka aib orang lain, membuka aib sesama, maka aibnya juga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah 4 kandungan ini yang ada di dalam hadis qudsi, yang hadisnya sudah kita baca pertemuan minggu yang lalu. Sekarang kelanjutannya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ini yang kelima, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Ya, jadi manusia itu mengakui melakukan kesalahan atau tidak, tapi Allah sudah tahu bahwa manusia itu melakukan kesalahan baik malam hari maupun siang hari. Tidak ada manusia yang dalam sehari semalam yang tidak melakukan kesalahan, itu tidak ada. Yang ada adalah orang merasa tidak melakukan kesalahan. Ya, itu yang ada itu kan rumongso itu. Rumongso saya hari ini tidak melakukan kesalahan sama sekali. Padahal kalau rekaman kehidupan kita sehari semalam itu diputar kembali, ya, maka pasti akan tampak apa saja perkataan kita hari itu, ya, apa saja perbuatan kita hari itu, dan tidak ada satupun yang betul-betul semuanya merupakan kebaikan, tapi pasti ada kekurangan atau kesalahan atau kekhilafan yang kita lakukan. Karena itu manusia yang paling baik itu orang yang selalu merasa dirinya memiliki kesalahan. Itu yang paling baik, ya. Dan Allah justru malah menyukai orang-orang yang seperti itu. Tetapi sebaliknya Allah tidak menyukai orang yang merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain, ya. Orang yang merasa dirinya tidak pernah melakukan kesalahan. Lapa aku njaluk sepuro wong aku gak duwe salah kok. Nah, itu kadang. Mungkin dengan orang itu dia tidak punya salah, tapi dengan orang lain ia memiliki kesalahan, ya. Jadi karena itu Allah menegaskan manusia itu setiap hari, entah di malam hari atau siang hari, itu pasti pernah melakukan kesalahan. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni dosa kalian semuanya. Ini jaminan dari Allah. Tapi perintah Allah, fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kalian kepadaku, aghfir lakum, pasti aku akan mengampuni salah dosa kalian. Ya, jadi manusia itu tidak luput dari salah dan dosa di siang hari maupun di malam hari dalam kesehariannya, tetapi Allah menjamin bahwa salah dosa berapapun banyaknya, betapapun besarnya, asalkan mau memohon ampun kepada Allah, dijamin pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu berarti kan sehari semalam ini kita juga harus selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita berusaha untuk memohon ampun kepada Allah itu. Paling tidak kalau kita membaca istighfar itu sehari semalam, kalau sholat itu 5 kali sehari semalam, setiap selesai sholat kita baca istighfar 3 kali, ya, itu paling tidak berarti sudah 15 kali. Tapi itu sebenarnya masih kurang. Kalau
kita bercermin melihat kepada bacaan istighfar yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu dalam sehari semalam beliau tidak kurang membaca istighfar itu 70 kali. Riwayat yang lain menyebut tidak kurang dari 100 kali, dan itu ada di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin ini. Jadi penyebutan angka 70 kali, 100 kali itu sebagian ulama menyebut bukan pada jumlahnya. Artinya jangan kita ini terus saklek gitu, pokoknya istighfar kudu 100. Nek wis 100 ya wis, gak ditambah lagi, jangan. Itu angka 70 atau 100 memberikan petunjuk kepada kita tentang banyaknya bacaan istighfar yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita Rasulullah aja yang tidak dijamin tidak punya salah, tidak punya dosa karena maksum, karena diampuni oleh Allah, itu istighfarnya sudah sebanyak itu. Lah kita ini yang tidak ada jaminan maksum, mestinya istighfar kita harusnya lebih banyak dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jamaah rahimakumullah, istighfar yang kita baca sebanyak-banyaknya itu sebenarnya juga akan menambah imun, daya tahan tubuh kita. Ya, jadi semakin kita banyak baca istighfar, itu semakin kebal tubuh kita. Artinya orang kalau baca istighfar itu rasa pasrahnya, tawakalnya kepada Allah itu tinggi. Ya, meskipun dia secara fisik tetap berusaha untuk selalu sehat, berusaha untuk menjaga imunitas tubuhnya, tetapi istighfar ini membuat orang itu betul-betul menghadapi kehidupan itu lepas tanpa beban, karena dia punya sandaran kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi karena itu kita bersyukur juga kadang ada kegiatan di masyarakat yang rutin kita lakukan seperti yasin tahlil, itu bersyukur. Karena kalau ada yasin tahlil itu biasanya istighfarnya itu cuma 3 kali, 3 kali setelah sholat, atau kalau wiritan itu sampai selesai ya paling enggak ya 6 kali, karena sebelum afdhalul dzikri itu kan ada istighfar lagi yang pendek itu, astagfirullahaladzim, astagfirullah, 6 kali. Kalau 6 kali 5 itu berarti 30 kali, ya 30 kali. Kalau ada yasin tahlil ada tambahannya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, astagfirullahal-adzim. Nah itu ada tambahannya lagi. Kalau ada istighosa lebih banyak lagi, itu kan. Jadi artinya kegiatan-kegiatan zikir itu sebenarnya juga melengkapi, menyempurnakan bacaan-bacaan yang wajib kita baca, paling tidak di dalam sholat atau di luar sholat, seperti wirid atau zikir yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jaminan para jamaah bahwa dosa seseorang sebesar apapun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi karena itu kita tidak pernah boleh putus asa untuk memohon ampunan Allah. Banyak cerita-cerita berdasarkan hadis Nabi bahwa orang itu dosanya sebesar dan sebesar apapun, asalkan mau bertaubat, mau beristighfar kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau fadilahnya istighfar itu banyak sekali, ya, termasuk tadi yang saya sebut itu bisa meningkatkan imun atau daya tahan tubuh, karena orang yang istighfar itu tawakalnya, pasrahnya sangat tinggi kepada Allah. Tapi di Al-Quran disebutkan juga oleh Allah tentang fadilah istighfar itu, ya, misalnya di Al-Quran surat Nuh, ya, surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 itu Allah sebutkan beberapa fadilah istighfar di situ. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, ini sebenarnya adalah perkataan Nabi Nuh
kepada umatnya supaya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka aku katakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Perbanyaklah bacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang banyak mengampuni, zat yang maha pengampun. Kemudian di situ Allah menyebut, menjamin orang yang memperbanyak bacaan istighfar itu yursilis sama alaikum midraro. Maka kalau kalian mau memperbanyak bacaan istighfar, Allah akan mengirimkan hujan yang lebat untuk kalian. Yang hujan ini adalah hujan rahmat, hujan yang tidak membawa musibah. Ya, tidak membawa musibah. Kemudian wayumditkum bi amwalin. Bukan hanya hujan yang akan diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, tetapi Allah juga akan memperbanyak harta benda untuk kalian. Loh, ini fadilah, keutamaan. Jadi istighfar yang kita baca itu bisa menarik rezeki. Rezeki itu diantaranya ya punya banyak harta benda. Lalu harta benda itu dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yumditkum bi amwalin. Jadi sehingga ada orang mengatakan secara sederhana, kalau ingin kaya perbanyaklah istighfar. Nah, tapi ini kadang dipahami salah. Hak nyambut gawe akhirnya istighfar tok. Ya ndak soge-soge ya. Jadi kerja kerasnya tetap jalan, tetapi istighfar itu dalam rangka itu tadi, membersihkan diri kita, dosa kita, termasuk dalam rangka pasrah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabanina, bahkan Allah juga menjamin Allah akan memperbanyak anak-anak. Ya, jadi kalau pingin nambah anak, pingin punya banyak anak, ya perbanyak istighfar. Tapi jangan istighfar toh. Ya istrinya ya harus dicampuri ya sesering mungkin gitu kan, sesering mungkin ya supaya nambah anaknya itu. Jadi istighfar ini salah satu fadilahnya seperti itu ya, bisa memperbanyak anak-anak ya, bisa memperbanyak keturunan. Yang berikutnya para jamaah nomor 6 ya. Yang keenam, ya ibadi, ini masih hadis qudsi. Ini firman Allah di dalam hadis. Ya ibadi, innakum lang tablughu dzurri fatadzurruni wa lang tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, ini yang keenam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencapai kepadaku untuk membuat madharat, sehingga kalian membuat madharat kepadaku. Artinya manusia itu tidak bisa membahayakan Allah. Allah tidak bisa terancam. Allah tidak bisa disakiti, dibuat madharat, dibahayani oleh siapapun, itu tidak bisa. Misalnya ada orang begini, wis Gusti Allah, gak tak sembah wis, aku gak sembahyang saiki, wis bajeke kapok Gusti Allah. Nah, itu kalau ada orang bilang begitu itu keliru. Allah tidak sama sekali terancam atau ada dalam bahaya ketika manusia seluruh dunia ini tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ngancam-ngancam Allah misalnya ya, karena corona ini tidak selesai-selesai terus Gusti Allah diancam-ancam. Itu ya tetap tidak bisa sama sekali, tidak ngefek sama sekali ya. Nah, termasuk orang yang mengancam Allah tapi dengan cara yang lain, yang sekarang lagi viral ini 1-2 hari ini, yang katanya namanya Muhammad siapa itu, KC apa Muhammad KC itu ya. Jadi mestinya tidak begitu, tapi yang seperti itu pasti akan terus terjadi para jamaah. Yang seperti itu pasti akan terus ada. Tapi mestinya kan kalau dia punya akal sehat tidak begitu mestinya.
Orang beragama itu kalau orang meyakini adanya Tuhan, itu pasti dia tidak akan mau menyakiti sesama manusia. Karena ketuhanan dan kemanusiaan itu dua ajaran agama yang selalu dijaga keseimbangannya. Jadi kalau orang meyakini adanya Allah tetapi ia menyakiti sesama, ya, melecehkan, menghina, mempermainkan simbol-simbol agama, itu sebenarnya dia sedang melawan, dalam tanda petik, melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadatnya dipermainkan. Ini rame sekarang, ya. Mudah-mudahan segera diproses secara hukum, karena yang bersifat akidah, bersifat keyakinan, ini juga termasuk sara yang harus dihindari di dalam tata pergaulan masyarakat, karena bisa menyinggung siapapun, ya. Tapi Allah tidak pernah merasa terancam. Karena itu kalau ada beberapa kiai yang dulu sempat menyampaikan bahwa tidak perlu Gusti Allah itu dibela, front pembela Allah itu tidak perlu ada, karena Allah tidak perlu dibela oleh siapapun. Kalau Allah perlu dibela oleh siapapun itu kan jadi rendah sekali. Tetapi yang terkait dengan simbol-simbol agama itu jangan dipermainkan. Apapun, ya mohon maaf, termasuk saudara kita yang mu'alaf itu, yang baru belajar agama, itu sudah jangan, kalau dia sudah menyatakan diri masuk Islam, tidak perlu kemudian menceritakan masa lalunya ketika masih non muslim, kemudian dibuka aibnya agama selain Islam itu tidak bagus yang seperti itu. Rasulullah sendiri tidak suka yang seperti itu. Coba kita lihat di dalam, ya siapa sih di masa Rasulullah itu kan tidak semua orang dari awal Islam. Sebelumnya kan ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang tidak beragama sama sekali, ada yang Majusi. Tapi begitu mereka masuk Islam, itu mereka tidak menceritakan kejelekan masa lalu saat mereka ada di agama non Islam itu, kemudian itu dikonsumsi, ya, kemudian diundang kemana-mana, materinya tetap menjelek-jelekan itu. Kan banyak itu ustadz-ustadz mu'alaf itu kan banyak yang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa itu pemahamannya tentang Islam masih sangat awam sekali. Orang kalau sudah tinggi itu tidak akan pernah mau untuk menjelek-jelekan agama lain, itu tidak akan mau. Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan agama lain. Tapi itu pasti Pak, salah Pak, neraka atau surga itu bukan sekarang, nanti. Wong Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah nanti yang akan memisah mereka itu pada hari kiamat. Yang Islam dipisah, tidak campur dengan yang non-Islam. Jadi sekarang ini yang penting bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia itu baik. Sesama muslim lebih-lebih kan gitu, termasuk kepada non-muslim. Jadi tidak ada alasan untuk menjelek-jelekan. Apalagi kita orang Islam menjelek-jelekan agama kita. Itu kan seperti pepatah menepuk air, ya. Iya, menepuk air kena muka, terpercik pada muka sendiri itu. Jadi tidak perlu. Kalau kita masuk Islam ini kan meyakini bahwa Islam ini agama yang paling benar, paling baik, paling diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Tapi tidak perlu harus menghina, melecehkan, merendahkan orang yang mengikuti agama lain. Karena orang lain punya keyakinan juga seperti itu. Kalau kita menganggap di dalam Al-Quran itu ada istilah kafir, itu bagi kita orang Islam, orang yang tidak bertuhan itu kan kafir. Tapi bagi orang lain yang beragama lain, kita ini orang Islam dianggap kafir juga, itu kan, karena tidak sama dengan agama mereka. Loh, kalau ini terus dipertentangkan dalam kehidupan masyarakat, kan tidak ada selesainya, tidak mari-mari itu. Wis corona gak mari-mari, ya. Kafirnya ini juga tidak produktif itu. Kalau kita, maka dalam kehidupan bermasyarakat itu kita dianjurkan untuk mencari titik-titik kesamaan, mana yang bisa dikerjasamakan, ya. Tentu selain yang
bersifat fundamental ya. Kalau sudah menyangkut keyakinan, ini lakum dinukum waliyadin ya. Kita meyakini Allah, mereka meyakini siapa Tuhannya, terserah mereka, itu bukan urusan kita. Dan kita tidak perlu menghakimi mereka, karena kita sendiri juga belum tentu apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun muslim, tapi kalau amaliyahnya itu tidak diridhoi oleh Allah, ya Allah tidak akan memberikan rahmat kepada mereka ya. Jadi para jamaah, kita juga prihatin masih ada orang-orang yang seperti itu ya. Jadi merusak simbol-simbol agama itu, kita menyayangkan. Tapi yang seperti itu akan terus ada, dan itu nanti pasti minta maaf, menyesal, itu karena kebodohan saya. Tapi ya tetap harus diproses hukumnya ya. Dimaafkan, tetapi tetap diproses hukum untuk menimbulkan efek jera kepada siapapun supaya tidak mempermainkan simbol-simbol agama ya. Para jamaah rahimakumullah, kemudian demikian juga halnya dengan kemanfaatan. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Jadi mohon maaf, kalau kita melakukan ibadah itu Allah tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Sama seperti tadi, kalau ada orang tidak mau beribadah, itu tidak membahayakan Allah sama sekali. Ini kan beda dengan manusia. Kalau manusia, apalagi hubungan kerja atasan bawahan, kalau dia bisa memberikan manfaat, kasih reward kan gitu. Kalau dia bermasalah, itu punishment, kasih sanksi. Tapi kalau Allah itu tidak ngefek sama sekali itu. Kamu tidak mau beribadah, tidak mengancam aku sama sekali, tidak membahayakan sama sekali. Kamu beribadah sedikit pun tidak memberikan manfaat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan punya pikiran kira-kira nek wong sak donya gak gelem salat iki Gusti Allah itu gimana ya perasaannya. Kenapa kita mikirkan perasaane Gusti Allah? Koyok ngerti-ngerti perasaane Gusti Allah, perasaane bojone dhewe gak ngerti kok. Ya, mikirkan ngene iki Gusti Allah lagi ngapain ya? Lah apa kita mikirkan Gusti Allah itu, mikir awake dhewe ae gak gablek gak gitu. Ya, jadi para jamaah, kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia, ada orang sosialnya tinggi, misalnya mau bantu sampai berapa 2 triliun itu. Ya, zaman sekarang masih ono percaya orang nyumbang 2 triliun gitu. Nah, itu juga tidak memberikan manfaat sama sekali ya, pada Allah. Jadi lalu Gusti Allah tambah pede sebagai Tuhan gitu, enggak sama sekali, karena Allah itu memang tidak bisa disamakan dengan apapun ya, karena maha. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya ya, sehingga kita tidak boleh membayangkan, memikirkan Gusti Allah itu seperti apa, perasaannya kayak apa, kemudian sekarang lagi ngapain ya. Nah, jadi tidak perlu kita mikirkan Allah, mikirkan diri sendiri ini aja ya. Jadi yang penting apa yang kita lakukan itu tentu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian mendapatkan ridho Allah, dan itu bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting di situ. Ini yang ke-6 para jamaah. Nah, kemudian yang ke-7, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ini yang ke-7. Wahai hamba-hambaku, seandainya, nah ini Allah mengandaikan, seandainya orang-orang pertama dari kalian, maksudnya orang-orang zaman dahulu, wa akhirakum, dan orang-orang belakang kalian, maksudnya yang nanti yang akan datang, wa insakum, semua manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan jin-jin di antara kalian,
mereka itu bersatu dalam hati seseorang. Artinya semuanya itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia, orang dahulu dan yang akan datang, kompak semuanya itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi tidak mungkin ini, tidak mungkin. Makanya Allah mengandaikan aja. Nyatanya kan ada orang yang kafir, ada yang tidak, ada yang muslim ya. Yang muslim itu juga macam-macam, ono sing sembahyang, ono sing gak sembahyang. Ya macam-macam itu. Tapi Allah mengandaikan seandainya manusia dan jin yang dulu maupun yang akan datang itu ada dalam bersatu dalam takwa seperti satu orang ya yang bertakwa, itu tidak akan dapat menambah kemegahan kerajaanku sedikit pun. Loh, itu tidak ngefek sama sekali. Padahal manusia ini jumlahnya berapa? Miliaran sudah sekarang ini. Ya. Miliaran. Ya. Jadi corona ini salah satu hikmahnya itu katanya juga hukum alam juga yang bumi itu sekarang sedang merestart dirinya itu. Karena penduduk bumi itu idealnya sekian gitu, idealnya sekian. Tapi ini lalu dikembangkan menjadi teori konspirasi itu. Nah, itu akhirnya kan orang lalu ono corona ini semuanya rekayasa. Nyatanya sing mati juga banyak ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, seandainya semua makhluk itu bersatu menjadi orang baik semua, itu tidak akan nambah kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dan itu tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ya. Ini yang ketujuh. Lalu yang kedelapan, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya, ini yang kedelapan. Seandainya orang dahulu di antara kalian dan orang yang akhir di antara kalian, manusia-manusia dan jin-jin di antara kalian, itu semuanya bersatu menjadi orang yang menyimpang, orang yang membangkang kepada Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku, kemegahan kerajaanku. Jadi semua makhluk itu ibadah, tidak akan nambah kerajaan Allah. Semua orang tidak ada yang mau beribadah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah. Allah tetap maha besar. Jadi manusia bisa mati karena ia makhluk, tetapi Allah hayyun la yamut. Allah maha hidup, Allah tidak pernah mati ya. Jadi sekali lagi jangan kita punya pikiran kalau saya sholat itu lalu bermanfaat untuk Allah. Tidak sama sekali. Kalau saya tidak sholat lalu Allah ini turun kebesaran kerajaannya, itu juga tidak sama sekali. Intinya begini, dari yang nomor 7 dan nomor 8 tadi itu, ibadah yang kita lakukan itu memang kepada Allah, tetapi manfaatnya sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik itu sebenarnya bukan untuk Allah sebenarnya, tapi untuk diri kita sendiri ya. Tapi orang kan seringkali tidak begitu ya. Jadi kalau saya berbuat baik ini pasti Gusti Allah senang gitu, pasti akan bermanfaat untuk Allah ya. Padahal yang kita lakukan hanya mencari ridho Allah. Artinya ridho Allah itu ada ukurannya. Oh, ini perintah, ini larangan ya. Ini perintah, ini larangan. Ini yang disukai Allah, ini yang tidak disukai oleh Allah, itu aja. Tapi soal madharat, manfaat itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi semakin kita banyak melakukan kebaikan, itu sesungguhnya kita ingin mendapatkan banyak manfaat dari kebaikan yang kita lakukan ya. Ini para jamaah yang nomor 8 ya. Kemudian yang nomor 9 ya, yang nomor 9, bagaimana kalau semua orang itu meminta kepada Allah? Ya, apakah itu mengurangi
eh, apa namanya, karunia Allah, mengurangi fadl yang ada pada Allah, ya, yang diberikan oleh Allah. Ya ibadi, ini yang ke-9. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya orang terdahulu dari kalian, wa akhirakum, dan orang yang akan datang dari kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia-manusia dan jin di antara kalian, qamu fi sa'idin wahidin, lalu mereka itu berdiri pada satu tempat, ya, fi sa'idin wahidin itu makna aslinya adalah pada satu tanah, ya, pada satu tanah, satu tempat. Fasa'aluni, lalu mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu aku berikan kepada setiap orang, ya, setiap orang itu termasuk jin tadi itu, semuanya, setiap orang itu diberi oleh Allah, permintaannya dikabulkan oleh Allah, mana koso min dzalika mimma indi, itu tidak sedikit pun mengurangi apa yang ada pada diriku. Jadi itu tidak akan mengurangi sedikit pun fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, illa, gambarannya seperti ini, illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali itu seperti jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Loh, jarum itu kan kecil, dimasukkan ke dalam lautan itu dapat air berapa? Mungkin airnya tidak ada yang nempel sama sekali. Mungkin tidak ada yang nempel sama. Coba, tidak percaya dengan praktek ini, air ini masukkan jarum, itu entas jarumnya, itu belum tentu ada air yang nempel di jarum. Apalagi kalau jarumnya masih baru. Kalau jarumnya masih baru, ya, kalau jarum super bisa habis, ya. Kalau jarum super bisa habis. Ya, tapi kalau jarum ini masih baru, kita entas, itu kadang tidak ada bekas airnya, kecuali licin gitu aja. Atau kalau jarum bekas ada, tapi tidak sampai kelihatan airnya itu, hanya kelihatan seperti basah gitu aja. Itu gambaran kalau Allah itu mengabulkan setiap permintaan dari makhluknya, baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Padahal manusia ini kan, Masya Allah, ya, sebenarnya yang dimakan, yang diminum tidak banyak, tapi dia merasa yang dibutuhkan banyak, padahal yang diperlukan tidak banyak. Misalnya minta soge, minta montore akeh, padahal montore sing digawe ya mek situ tok, kan tidak banyak. Pingin makan, padahal makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu paling hanya berapa suapan. Loh, itu tidak habis. Maka dasar manusia yang selalu merasa kurang, praktek-praktek seperti korupsi, ya, mengambil harta benda milik orang lain yang bukan haknya, itu kan sudah sangat kelewat batas. Padahal yang diperlukan untuk dirinya tidak sebanyak itu, ya. Jadi betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seandainya permintaan setiap orang itu dikabulkan, itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tapi ya tidak mungkin lah setiap orang itu dikabulkan permintaannya. Ya, saya panjenengan juga jangan punya pikiran gini, kalau doa kita ini belum diijabah oleh Allah, jangan punya pikiran Gusti Allah tidak sayang kepada saya. Jangan punya pikiran itu. Karena saya sendiri juga tidak bisa bayangkan, jenengan juga tidak bisa bayangkan, seandainya kita setiap kali berdoa lalu dikabulkan oleh Allah, waduh, kewalahan kita. Kok jaluk soge, dikai soge temenan, berek itu. Bingung juga, untuk apa ini? Belum tentu kita jadi orang baik dengan kekayaan itu. Nanti habis isya, dongo, soge, dikabulkan lagi. Ya, bingung kita ini, untuk apa ini? Banyak. Padahal yang kita perlukan tidak sebanyak itu. Maka yang paling penting itu kita diajarkan husnudzon kepada Allah. Jadi husnudzon itu berbaik sangka. Kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah, itulah yang terbaik dalam pandangan Allah. Tidak dikabulkan sekarang, karena kamu masih punya segalanya sekarang, masih cukup.
tidak terlalu memerlukan, nanti ae nek tiba anakmu dikabulkan. Nah, bisa jadi seperti itu. Ini yang diajarkan oleh agama supaya kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang jangan sampai punya prasangka buruk kepada Allah. Ini yang ke-9 ya, yang ke-9. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa, ini yang ke-10, yang terakhir. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu tadi yang kamu minta kemudian dikabulkan oleh Allah, itu adalah amal-amalmu sendiri yang aku perhitungkan untukmu, kemudian aku penuhi balasannya ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, doa kita itu dikabulkan oleh Allah bisa jadi itu juga karena ikhtiar kita ya, itu karena ikhtiar kita ya. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk beramal soleh sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Maka Allah mengingatkan, faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang menemukan kebaikan di dalamnya, maka hendaklah ia memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, karena kerja kerasnya, karena amal baiknya, karena tawakalnya, karena doanya, apa yang dimohonkan kepada Allah dikabulkan. Alhamdulillah, alhamdulillah kita ucapkan itu. Tapi seandainya tidak menemukan itu, waman wajada ghairal dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Dan barang siapa yang tidak menemukan selain itu, artinya usahanya ya, kerja kerasnya, amal baiknya, doanya kok tidak segera dikabulkan oleh Allah, tidak langsung dibalas, maka jangan menyalahkan orang lain, mencela orang lain kecuali pada dirinya sendiri ya. Artinya kita tidak boleh mencari kambing hitam ya, karena kambing putih masih banyak ya. Tidak boleh nyalakan orang lain. Nah, manusia itu kan suka nyalakan orang lain. Dia melakukan kesalahan sendiri, istrinya disalahkan. Dia melakukan kesalahan sendiri, anaknya jadi sasaran ya. Dia melakukan kesalahan, orang lain yang dicari-cari kesalahannya. Jadi tidak boleh. Maka tidak boleh mencela orang lain kecuali mencela dirinya sendiri. Tapi mencela diri sendiri ini juga tidak boleh menyakiti. Menyakiti itu artinya apa ya? Disimpan jadi perasaan ini gara-gara saya, lalu dipikirkan sampai badannya kurus, itu juga tidak boleh begitu. Itu merasa dirinya yang paling bersalah itu juga tidak boleh ya, tidak boleh. Karena itu para jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi pada diri kita yang baik maupun yang buruk, kita yakini itu tidak lepas dari qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kita tidak pernah tahu bagaimana qadha dan qadar Allah pada diri kita, maka yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar atau usaha sebaik-baiknya. Dan kita berharap mudah-mudahan usaha baik yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim ya. Ini cukup panjang hadis terakhir di bab mujahadah ini. Ini sudah habis para jamaah. Hadis dalam bab mujahadah ada 17 hadis ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah. Tidak ada nggih? Nah, saya lanjutkan sedikit, belum bisa nggih ini. Nah, ya, nggih. Supaya nambah lagi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang amal soleh ya. Nah, kurang berapa? 7 menit? Oh enggak. Ada, oke. Okay. Oh masih kurang 1 menit. Nggih, saya lanjut sedikit lagi nggih. Oh ini sudah tit. Nggih, sudah isya nggih. Baik, para jamaah sudah isya ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang.
kita masuk bab baru tentang amal kebaikan ya, terutama pada akhir-akhir umur atau usia tua ya. Ini judulnya seperti itu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita khususnya jamaah Masjid Al-Muhajirin yang masih sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas kembali di Masjid Al-Muhajirin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.